Wang Lin hanya perlu merenung sejenak untuk memahami mengapa para kultivator planet Suzaku sangat menghormatinya. Zhou Tai pasti memainkan peran besar dalam hal ini. Sebenarnya, itu seperti dugaan Wang Lin. Kultivar bertelinga besar, Zhou Tai, berterima kasih kepada Wang Lin karena memberinya posisi Suzaku. Namun setelah Wang Lin pergi, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk membayar Wang Lin. Zhou Tai adalah orang yang berterima kasih. Dia selalu ingat apa yang telah dilakukan Wang Lin untuknya. Akibatnya, apakah itu keturunan Wang Lin atau sekte yang ditinggalkan Wang Lin, bahkan negara Zhao, mereka semua perlahan menjadi kuat di bawah perawatan Zhou Tai. Sangat mudah dengan status Zhou Tai sebagai Suzaku baru untuk menjadikan keluarga Wang keluarga bangsawan. Ini juga memungkinkan negara Zhao untuk secara bertahap tumbuh lebih kuat sampai menjadi negara budidaya peringkat 5. Orang-orang secara alami tahu ini semua demi Wang Lin. Tindakan Wang Lin di makam Suzaku telah menyebar jauh dan luas. Setelah memikirkannya, Zhou Tai secara bertahap membuat semua kultivator menerima Wang Lin sebagai wali dan leluhur planet Suzaku. Zhou Tai punya alasan lain untuk melakukan semua ini. Saat dia menjadi Suzaku, dia hanya pada tahap transformasi jiwa, bukan ascenden. Dia adalah Suzaku terlemah dan tidak memiliki kekuatan untuk memerintah. Jadi dia hanya bisa meminjam ketenaran Wang Lin untuk menekan semua orang. Saat Wang Lin merenungkan, meskipun dia tidak bisa menebak semuanya, dia masih bisa mendapatkan ide umum. Dia menghela nafas. Tidak peduli apa alasan Zhou Tai, ia perlu membayarnya. Saat dia terbang, Teasan dan bocah berkepala besar mengikuti di belakangnya, dan ekspresi Teasan tetap dingin sepanjang jalan. Adapun bocah berkepala besar, setelah melihat Wang Lin kembali ke rumah, perasaannya terhadap keluarganya sendiri menjadi lebih rumit. Dia bisa melihat bahwa semua orang di sini benar-benar menghormati Su Emyu dari lubuk hati mereka. Bocah berkepala besar tahu bahwa jika dia kembali ke keluarganya dengan kultivasinya saat ini, dia akan dihormati juga. Namun dia tahu bahwa rasa hormat itu palsu. Sebuah kota besar muncul di kejauhan. Kota ini seperti naga melingkar dan dipenuhi dengan aura kekayaan. Dindingnya terbuat dari batu hitam dan ada fluktuasi mantra yang berasal dari mereka. Sebelum dia mendekat, Wang Lin bisa melihat bahwa ada banyak batasan kuat di dalam kota. Ada banyak dan jika mereka semua mengaktifkan, mereka bahkan akan menimbulkan sejumlah ancaman bagi para kultivator ascenden. Ini adalah satu-satunya kota kekaisaran fana di planet Suzaku di luar tanah yang ditempati oleh klan abadi, dinasti Wang Besar. Ia didirikan 437 tahun yang lalu dan menjadi klan manusia yang paling penting selain dari klan abadi. Keluarga kekaisaran Wang memiliki sejarah keluarga yang sangat panjang. Lebih dari 400 tahun konsolidasi telah memungkinkan dinasti untuk mengumpulkan sejumlah besar tentara, dan bahkan banyak seniman bela diri telah bergabung dengan mereka. Namun apa yang membuat dinasti begitu kuat adalah sejumlah besar kultivator. Selain sekte awan langit, Zhou Tai dan berbagai sekte lainnya bertindak sebagai dukungan mereka. Anggota klan Wang menikmati status yang sangat tinggi karena ini. Akal ilahi Wang Lin mengelilingi seluruh planet. Dia merasakan panggilan garis keturunannya dan datang ke sini. Ibu kota ini memiliki konsentrasi tertinggi garis keturunan keluarga Wang. Saat akal ilahinya berlalu, dia tidak menemukan Wang Zuo. Dia menghela nafas dan kemudian menghilang. Saat dia muncul kembali, dia berada di dalam istana kekaisaran. Melihat kerumunan yang hidup dan rumah-rumah mewah, Wang Lin perlahan mengerutkan kening. Modal ini terlalu mewah. Ada batu biru dan putih berharga yang digunakan untuk jalan. Ketika dia menyebarkan akal ilahi, dia menemukan bahwa seluruh kota seperti ini. Jika ini hanya masalahnya, itu tidak akan menjadi masalah besar, tetapi pohon-pohon di sekitarnya semuanya dibungkus sutra. Meskipun terlihat mewah, itu semua berlebihan. Setelah mencapai tingkat kultivasinya saat ini, Wang Lin dapat melihat hal-hal tertentu. Ada kesedihan, kemarahan, ketakutan dan berbagai aura lain yang bisa mengganggu pikiran seseorang. Jika seseorang tinggal di sini terlalu lama, kepribadian mereka akan berubah dan emosi mereka tidak akan stabil. Itu bahkan akan memperpendek umur seseorang. Aura ini adalah bentuk kebencian. Wang Lin pernah meminta orang untuk mengumpulkan ini di planet Qingling. Sekarang dia melihat kebencian dahsyat di atas ibu kota, dia mengerutkan kening lebih keras. Ketika akal ilahinya menyebar, ia menemukan bahwa banyak kota memiliki tingkat kebencian yang berbeda-beda. Kekesalan ini menutupi setengah dari planet Suzaku. Kebencian ini datang dari rumah-rumah di setiap desa dan berkumpul di dekat tempat tinggal manusia dan terus hidup tanpa menghilang. Secara khusus, ini paling terlihat di barat laut, di mana tanahnya merah dan mayat ada di mana-mana. Sejumlah besar kebencian datang dari sana dan menyebar ke seluruh area. Jika kota-kota lain memiliki kebencian yang kuat, maka kebencian di ibu kota adalah api iblis mengerikan yang melesat ke langit. Hanya seseorang dengan tingkat kultivasi Wang Lin yang bisa melihat ini, dan hanya setelah mencarinya dengan cermat. Kalau tidak, jika kultivasi seseorang kurang, tidak mungkin untuk dideteksi. Omong kosong. Ekspresi Wang Lin suram saat dia berjalan di jalan. Dia senang melihat kemakmuran keturunan keluarga Wang. Namun kemakmuran ini dibangun di atas kebencian, dan keturunan keluarga Wang sangat terpengaruh. Jika ini masalahnya, maka tidak perlu untuk kekayaan ini. Saat dia berjalan,
ada gema tapak kuda yang datang dari kejauhan. Para pejalan kaki dengan cepat panik dan mundur ke samping. Wang Lin mengerutkan kening saat dia mengambil beberapa langkah ke belakang dan melihat ke atas dengan ekspresi muram. Beberapa kuda besar berlari kencang di jalan dengan beberapa pemuda menungganginya dan sejumlah besar pelayan mengikuti mereka. Semua pelayan berjalan, tetapi mereka secepat kuda. Para pemuda di atas kuda semuanya mengenakan pakaian mewah dan orang di depannya sangat tampan. Namun ada gas hitam di sekitar wajahnya. Bahkan jika seorang kultivator berada pada tahap ascenden, akan sulit bagi mereka untuk melihatnya, tetapi sangat jelas bagi Wang Lin. Di udara, ada dua sinar energi pedang. Ada dua kultivator di pedang, dan keduanya berada di tahap pendirian pondasi. Mereka membuka jalan bagi kaum muda. Jika mereka hanya pamer, itu tidak akan menjadi masalah, tapi apa yang membuat Wang Lin mengerutkan kening adalah rantai yang terikat pada kuda yang ditunggangi pemuda itu. Di ujung rantai ada seseorang. Orang itu berantakan dan sulit untuk melihat seperti apa tampangnya, tetapi jelas itu laki-laki. Pada saat ini, dia diseret dan pakaiannya compang-camping. Sejumlah besar darah datang dari tubuhnya dan menodai tanah. Tampaknya seseorang menggunakan cinabar untuk menggambar jejak noda darah yang mengejutkan. Orang-orang ini dengan cepat berlalu diikuti oleh gema tawa mereka. Para seniman bela diri dengan cepat lewat dan kedua kultivator itu melintas tanpa melirik. Setelah orang-orang ini pergi, sekelompok tentara dengan cepat datang untuk membersihkan noda darah. Kemudian mereka dengan cepat mengikuti dan membersihkan noda darah di sepanjang jalan. Baru setelah mereka semua pergi, orang-orang di sekitarnya mulai mengobrol dan kembali normal. Sial sekali. Siapa kali ini yang buta dan berani memprovokasi pangeran ke-16? Aku takut dia akan diseret ke ibu kota sekali sebelum dia diizinkan mati. Tidak, dalam dinasti Wang besar kita, keluarga Wang adalah surga. Bahkan kultivator menjadi pelayan mereka, siapa yang berani memprovokasi mereka? Jangan bicarakan ini. Beberapa bulan yang lalu, guru nasional sedang melihat langit malam dan melihat tanda ganas datang dari barat laut. Akibatnya, ratusan ribu orang di barat laut dibantai. Aku mendengar bahwa bahkan sekarang, barat laut ditutupi dengan mayat. Kita tidak bisa membicarakan ini. Saudara Li, mari kita bicara tentang hal lain sehingga kita tidak menyebabkan malapetaka menimpa kita. Ekspresi Wang Lin sangat suram. Dia jelas melihat bahwa pemuda itu adalah bagian dari garis keturunan keluarga Wang. Wang Lin dengan lembut berkata, "Teasan, bawa dia ke sini." Teasan tidak mengatakan sepatah kata pun sebelum dia berbalik dan menghilang. Sesaat kemudian, dia muncul kembali dengan seseorang di tangannya. Orang ini adalah pemuda yang tampak mewah. Pada saat ini matanya dipenuhi dengan horor dan dia berulang kali mengutuk. "Kamu berani menangkapku? Kamu berasal dari sekte mana? Apakah kamu tahu siapa aku? Aku anggota keluarga Wang." Ekspresi Teasan dingin saat dia berjalan menuju Wang Lin. Pemuda itu langsung terlempar ke tanah. Adegan ini segera mengejutkan kerumunan yang tersebar sebelum mereka semua dengan cepat pergi tanpa ragu. Mata mereka dipenuhi teror. Pemuda yang tampak mewah memiliki ekspresi garang saat dia bangkit dan menatap Teasan. Meskipun dia takut, dia tidak mengungkapkan rasa takut dan berteriak, "Aku anggota keluarga Wang, namun kamu berani menyakitiku? Tidak peduli dari sekte mana kamu berasal, kamu akan mati." Ekspresi Wang Lin dingin saat dia menatap pemuda itu. Dia bisa melihat gas hitam pekat yang berasal dari kepala pemuda itu. Gas hitam membentuk ular yang membuka mulutnya dan meraung pada Teasan. Mereka yang kultivasinya belum mencapai langkah kedua tidak akan dapat mendeteksi ini. Mereka hanya akan merasakan aura dingin meledak dari pemuda yang akan membuat hati mereka bergetar. Tepat pada saat ini, teriakan datang dari jalan di kejauhan. Kelompok yang tersisa dibantai kembali. Dua sinar energi pedang memimpin serangan diikuti oleh para pelayan. Para seniman bela diri dipenuhi dengan niat membunuh. Ada beberapa pemuda yang menunggang kuda di antara orang-orang yang datang, dan masing-masing dengan ganas berteriak, "Tangkap pencuri itu! Ada seorang pembunuh, lindungi pangeran!" Dua sinar energi pedang diarahkan pertama ke arah Teasan. Keduanya menyerang tanpa berpikir. Mereka bahkan tidak memperhatikan orang-orang ini, dan saat mereka melakukannya, pangeran pergi. Ketakutan, mereka berbalik untuk mencari dan melihat Teasan melemparkan pangeran ke tanah dan mereka terengah-engah. Mereka adalah murid dari sekte awan langit yang dikirim ke sini, untuk melindungi para pangeran. Jika sesuatu terjadi pada pangeran, mereka akan dihukum saat mereka kembali ke sekte. Mereka menyerang, pedang mereka menunjuk ke arah Teasan. Ekspresi Teasan dingin saat dia dengan santai melambaikan tangannya. Dia menciptakan angin kencang yang meniup energi pedang dan pedang terbang mereka runtuh. Keduanya hanya merasakan dampak yang tak terbayangkan. Mereka berdua batuk darah dan terpesona. Adapun seniman bela diri yang melesat, seolah-olah tubuh mereka telah menabrak dinding. Mereka semua batuk darah dan didorong kembali. Tidak ada yang selamat. Teasan tidak membunuh siapapun. Dengan lambaian tangannya, dia hanya melukai dua kultivator dan orang-orang ini. Saat pemuda itu melihat pemandangan ini, dia langsung kaget. Namun ekspresinya menjadi lebih ganas dan dia berteriak, "Aku anggota keluarga Wang. Kamu berani menyakiti anak buahku? Kamu semua mati." Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menampar pemuda itu.
Dia tidak menggunakan kultivasi apapun dan hanya menampar sebagai manusia. Bagaimanapun, pemuda itu bukan seorang kultivator. Jika dia menggunakan kekuatan, dia akan menghancurkan semua tulang di tubuh pemuda itu. Meski begitu, pemuda itu terlempar ke udara. Wajahnya menjadi bengkak dan semua giginya hancur. Apa yang ditamparnya bukan hanya pemuda, tetapi juga ular hitam. Ular hitam itu sangat aneh. Saat tamparan Wang Lin mendarat, itu hancur, tetapi kemudian segera terbentuk lagi. Aku meninggalkan tubuh pemuda itu dan berusaha melahap Wang Lin. Hanya Teasan dan bocah berkepala besar yang bisa melihatnya. Semua orang di belakang Wang Lin hanya merasakan hembusan angin dingin. Aku ingin melihat siapa yang berani menggunakan klan Wangku untuk membangkitkan roh pemarah. Mata Wang Lin dingin dan dia sangat marah. Dengan kultivasinya, dia bisa melihat sekilas bahwa jiwa pemuda itu telah dilahap dan digantikan oleh roh pemarah. Saat ular itu menyerbu, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk. Sebelum jari ini, mata ular dipenuhi ketakutan dan ingin melarikan diri. Namun sudah terlambat, dan dengan ledakan, ular itu meledak. Itu berubah menjadi kabut hitam yang diraih oleh Wang Lin. Dia menghancurkannya dan itu berubah menjadi ran hitam. Setelah ular hitam itu pergi, tubuh pemuda itu gemetar dan terbatuk darah. Wajahnya tidak lagi ganas dan penuh kebingungan. Jiwanya telah dilahap, jadi matanya menjadi redup dan kehilangan kilaunya. Lingkungan sekitar sunyi, tetapi keheningan ini hanya berlangsung sesaat dan segera digantikan oleh teriakan. Kerumunan panik dan melarikan diri secepat mungkin. Tidak butuh waktu lama sebelum tidak ada yang tersisa. Mata Wang Lin menjadi dingin. Saat akal ilahinya menyebar, dia tidak melihat ada yang salah. Namun saat dia melihat lebih dekat, dia segera bisa memahami bahwa seseorang menggunakan kehidupan anggota keluarga Wang untuk memberi makan roh pemarah. Wang Lin pernah mendengar tentang mantra semacam ini sebelumnya. Itu seperti memurnikan pedang. Seseorang digunakan sebagai roh yang menyerap kebencian. Jika cukup kebencian diserap, kekuatannya tidak bisa ditertawakan. Dikombinasikan dengan dendam mengerikan atas ibu kota, Wang Lin bisa membayangkan seseorang mengendalikan semua ini. Semakin ada kebencian, semakin kuat semangat kebencian itu. Marah, mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Saat dia melempar ran hitam ke depan, ia mulai terbang ke depan dengan sendirinya. Wang Lin memegang tangannya di belakangnya saat dia berjalan di belakang ran. Teasan dan bocah berkepala besar itu mengikutinya. Pangeran yang terbunuh di ibu kota tentu saja adalah hal besar. Tidak lama kemudian, sinar energi pedang mengalir dari seluruh ibu kota. Ada kultivator dari berbagai sekte di planet Suzaku mengendarai energi pedang itu. Mata mereka seperti kilat dan mereka bahkan tidak repot-repot berbicara dengan Wang Lin sebelum mereka menyerang dengan harta ajaib mereka. Ekspresi Wang Lin dingin saat dia melambaikan lengan bajunya. Semua harta magis terpesona. Kultivator pada pedang terbang sangat ketakutan karena mereka terhempas oleh angin. Dalam sekejap mata, mereka dikirim 5.000 kilometer jauhnya. Mantra apa ini? Orang itu tampak sangat akrab. Ekspresi kultivator yang dikirim 5.000 kilometer jauhnya semuanya sangat berubah. Mereka semua panik dan tidak satupun dari mereka berani untuk bergerak maju. Mereka semua dengan cepat mengayuh pedang terbang mereka menuju sekte mereka sendiri. Mata Wang Lin dingin. Dia sangat marah. Saat dia berjalan menuju istana kekaisaran, banyak tentara menerjangnya. Wang Lin tidak ingin melukai mereka, jadi saat dia melambaikan lengan bajunya dan mereka dikirim puluhan ribu kilometer jauhnya, dia datang semakin dekat ke istana kekaisaran. Pada saat ini di aula utama, ada seorang pria parubaya mengenakan jubah naga, dan ekspresinya muram. Di sampingnya adalah seorang wanita yang sangat mulia dan cantik yang mengenakan gaun berwarna-warni. Namun ada kabut hitam di matanya dan jejak panik melintas di matanya. Pada saat yang sama, anggota keluarga Wang yang tak terhitung jumlahnya mengenakan pakaian sutra dengan muram menatap ke depan. Di luar aula, ada tim tentara yang tak terhitung jumlahnya yang bersiap menghadapi musuh besar. Aura pembunuhan memenuhi daerah itu. Pria parubaya itu tanpa ampun melemparkan lempengan tinta dan berteriak. Orang seperti apa yang berani menyerang dinasti Wangku? Apakah kamu mencari tahu dari sekte mana dia berasal? Lingkungan sekitar benar-benar sepi. Setelah beberapa saat, seorang kultivator berambut putih ragu sebelum melangkah keluar dan berkata, ada 3 orang yang sangat kuat, mereka mungkin senior dengan tingkat kultivasi yang tinggi. Adapun sekte mereka, kami masih mencarinya. Ekspresi pria parubaya itu menjadi suram dan dia mencibir. Sepertinya keluarga Wangku terlalu pendiam di planet Suzaku. Bahkan beberapa orang tanpa nama berani menindas kita. Di mana guru nasional? Dengan itu, tawa menggema istana kekaisaran. Tuanku tidak perlu khawatir. Murid-muridku dapat menangani ini. Untaian gas hitam berkumpul di udara di atas alun-alun, dan dalam sekejap 3 orang terbentuk. Meskipun mereka ditutupi oleh kabut hitam, jelas bahwa mereka adalah 2 laki-laki dan 1 perempuan. Tak satu pun dari mereka yang sangat tua. Setelah mereka bertiga muncul, mereka bahkan tidak melihat istana kekaisaran. Mereka berubah menjadi 3 helai gas hitam dan menyerbu keluar. Saat Wang Lin berjalan, matanya menjadi lebih dingin.
Ran di depannya menjadi lebih padat, dan dia sekarang berada di luar gerbang ke Istana Kekaisaran. Para prajurit yang tak terhitung jumlahnya di dalam memiliki ekspresi serius saat mereka menatap kelompok Wang Lin. Tepat pada saat ini, 3 helai gas hitam tiba dan menerjang Wang Lin. Bahkan sebelum mereka tiba, ledakan tekanan muncul dan ratapan hantu menyebar di langit dan bumi. Wang Lin segera bisa mengatakan bahwa tingkat kultivasi 3 kultivator ini tidak tinggi, mereka hanya pada tahap transformasi jiwa. Namun serangan mereka sangat kuat, hampir di level ascendant. Tidak ada garis keturunan keluarga Wang di ketiga tubuh itu, hanya kebencian yang tak ada habisnya. Mereka jelas-jelas adalah roh pemarah yang telah disempurnakan sampai tingkat tertentu. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Saat dia berjalan keluar, dia segera tiba di depan mereka bertiga. Kedua jarinya membentuk pedang dan langsung menunjuk ke salah satu dari mereka. Dia terlalu cepat dan jarinya mendarat di bahu orang itu. Pada saat ini energi awalnya Nirvana Scryer tahap awalnya melonjak dan bergegas ke tubuh orang itu. Tubuh orang itu bergetar dan jatuh tanpa perlawanan. Dia berubah menjadi asap hitam dan akan melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Dengan kultivasi Wang Lin, saat dia menyerang dari kemarahan, dia tidak hanya menghancurkan tubuh roh pemarah, tetapi juga akarnya. Saat roh yang marah itu melarikan diri, roh itu segera meledak, tidak meninggalkan apapun kecuali kebencian yang perlahan menghilang. Semua ini terjadi dalam sekejap. Dari sudut pandang roh pemarah lainnya, Wang Lin hanya mengambil satu langkah, mengangkat tangannya, dan kemudian salah satu teman mereka terbunuh. Saat mereka melihat ini, mata mereka menunjukkan kepanikan. Setelah membunuh satu, tangan Wang Lin menghantam kehampaan dan getaran yang tak terbayangkan pecah dan membentuk badai. Saat badai melanda, roh jahat lainnya ditarik masuk. Tubuhnya runtuh dan segera mati. Setelah membunuh 2 berturut-turut, Wang Lin berbalik dan matanya dipenuhi dengan guntur. Wanita terakhir segera gemetar saat guntur muncul di dalam tubuhnya dan dia meledak. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Dia melangkah ke udara dan bergerak menuju Istana Kekaisaran. Saat Wang Lin berjalan di udara, dia melangkah ke Istana Kekaisaran. Dia segera melihat tentara Kekaisaran di alun-alun dan keturunan Wang di aula utama. Ada banyak kultivator di samping. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani menyerang. Mereka tidak bisa melihat kultivasi Wang Lin, tetapi mereka semua tahu bahwa mereka tidak bisa membunuh 3 murid guru nasional dengan begitu mudah. Akibatnya, mereka sangat takut terhadap pengganggu ini. Wang Lin berdiri di atas alun-alun. Dia menatap orang-orang di bawah dan dengan dingin berkata, "Bagus sekali, kamu sangat berani." Dia bisa melihat ratusan anggota klan Wang, tapi ini bukan mereka semua. Di antara orang-orang itu, hampir semuanya memiliki asap hitam di antara kedua alisnya. Namun yang menarik adalah bahwa pria parubaya dengan jubah naga tidak memiliki asap hitam di antara kedua alisnya. Adapun wanita di sampingnya, asap hitam telah menghilang dan tidak ada tanda-tanda kultivasi pada dirinya. Tidak peduli bagaimana seseorang terlihat, dia adalah manusia fana. Suara Wang Lin bergema seperti angin musim dingin yang dingin. Saat terbang, itu menyebabkan pikiran semua orang bergetar. Saat pria parubaya itu melihat Wang Lin, matanya penuh kejutan. Namun kejutan itu segera diganti dengan niat membunuh dan dia berteriak, "Atas perintah keluarga Wang, bunuh orang ini."